Cara memohon harta, rizki dan kenikmatan dengan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu surat yang bisa digunakan untuk apa saja, yaitu disebut induknya Al-Quran. Induk adalah sebagai pusatnya Al-Quran, Ummul Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran, pusatnya Al-Quran. Dan setiap sehari semalam bagi setiap muslim dan muslimah minimal telah mengasahnya, diasah minimal 17 kali. Yang namanya surat paling banyak dan paling sering diasah, maka surat itulah yang paling tajam, yang paling ampuh luar biasa. Dan juga di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa qala Allah Ta'ala telah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, telah membagi oleh aku, kata Allah, as-sholata pada solat. Nah ini surat Al-Fatihah disebut as-solat. Jadi surat Al-Fatihah disebut solat. Bayangkan tuh, hanya surat Al-Fatihah yang disebut solat. Qasamtu sholata, telah membagi oleh aku as-sholata pada solat, yaitu artinya surat Al-Fatihah. Baini, di antara aku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, nisfaini, pada dua bagian. Jadi ini harus dipahami, surat Al-Fatihah itu terbagi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian yang memuja dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, dengan nama Allah, dengan membawa nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ini kita memuji kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, juga memuji kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, memuji kepada Allah. Maliki yaumiddin, memuji kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pernyataan dan juga sebagai pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah, ini antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku terserah apa yang dia pinta. Jadi tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku masalah, yaitu sesuatu yang dia pinta. Kemudian apabila seorang hamba berkata, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah jalla dzikruh, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku itu apa yang dia minta. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Muslim, nomor hadis 395. Jadi caranya kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta rizki, meminta harta yang melimpah ruah, meminta kekayaan, harta kekayaan, meminta rizki dan nikmat. Maka caranya ada caranya. Tatkala kita membaca basmalah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak diulang. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin diulang 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usahakan tatkala siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin tidak bernafas. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, langsung gitu. Jangan mandek atau berhenti di 'alaihim, tetapi lanjut wasol. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Tetapi membacanya dari ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa memohon kepada Allah dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diulang-ulang. Tatkala membaca suratal ladzina an'amta 'alaihim, kita memohon nikmat kepada Allah, memohon harta yang melimpah ruah, memohon rizki, memohon kenikmatan apa saja. Karena maknanya suratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah memberikan nikmat oleh engkau. Jadi alaihim atas mereka. Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat minan nabiyina waswada wassolihin, dari para nabi, para orang yang mati syahid, orang-orang soleh, orang-orang kaya yang bertakwa, orang-orang mukmin yang melimpah ruah seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, para nabi-nabi dan para wali-wali Allah, para agniya-agniya yang kaya raya. Inilah rahasianya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat oleh engkau alaihim pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalannya orang yang dimurkai atas mereka dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini menurut sebagian ahli tafsir, maghdub ini adalah orang-orang Yahudi, kemudian dhal orang-orang Nasrani. Tetapi ini satu tafsir. Dalam hati kita juga kita bisa mohon kepada Allah, maghdub dan dhal ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang hidup sengsara baik dunia maupun akhirat begitu. Sehingga tatkala kita membaca Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya dibaca loh ya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ini dalam hati kita betul-betul memohon jalan yang lurus untuk urusan dunia dan akhirat. Untuk urusan dunia dan akhirat. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi yang kaya-kaya. Rata-rata nabi itu kaya-kaya tuh ya. Dan jalannya benar, kaya dan benar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan banyak nih orang yang kaya tapi tidak benar, seperti orang-orang kafir ya, seperti orang-orang yang mengikuti jalan-jalan setan. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi inilah diulang-ulang kapan saja dibaca, asalkan tidak dalam keadaan di dalam sholat. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.